Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Nama saya Wan Kurniawan Purnomo Aji dan teman saya Istiqomah. Di sini kami ingin menjelaskan tentang toharoh dari najis serta mampu mensucikannya. Yang pertama di sini kami ingin membahas adalah pengertian toharoh. Yang kedua, macam-macam air dan pembagiannya. Yang ketiga, benda-benda yang termasuk najis. Yang keempat, bagaimana cara mensucikan diri dari najis. Pengertian toharoh. Dari segi bahasa, toharoh berarti bersih dan suci dari segala yang kotor, baik yang bersifat hissi, dapat indera, atau yang bersifat ma'wi, abstrak. Sedangkan menurut syarak, toharoh adalah menghilangkan hadas dan najis. Toharoh juga sering diartikan bersuci. Ada dua hal yang menjadi objek toharoh, yaitu hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Di sini pun kita mengenal istilah bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Macam-macam air dan pembagiannya. Yang pertama di sini kami ingin membahas tentang air mutanajis. Adalah air yang terkena barang najis, volumenya kurang dari 2 kulah atau volumenya mencapai 2 kulah atau lebih, tetapi berubah salah satunya sifat warna, bau atau rasanya karena terkena najis tersebut. Yang kedua di sini kami ingin membahas tentang air mustamal. Air mustamal adalah air yang lepas dari anggota tubuh orang yang sedang berwudu atau mandi. Artinya air mustamal tetap bisa digunakan untuk bersuci selama air tersebut tidak tercampur dengan najis atau berubah bau, rasa, dan warnanya. Yang ketiga di sini kami ingin menjelaskan tentang air musyamash. Air musyamash adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan mensucikan, hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Yang keempat di sini kami ingin menjelaskan tentang air mutlak. Air mutlak adalah air hujan, air sungai, dan air laut, termasuk juga air salju, embun, dan air sumur yang belum tercampur dengan zat apapun. Air mutlak merupakan air yang hukumnya suci dan mensucikan. Artinya air mutlak adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Wawan, dan saya di sini akan menyampaikan benda-benda yang termasuk najis. Itu terbagi 4 macam. Yang pertama, bangkai. Pengertian bangkai menurut Sayyid Syafiq dalam fikih sunnah ialah hewan yang mati di sendirinya atau hewan yang mati tidak disembelih menurut syariat Islam. Dan yang termasuk dalam kategori bangkai adalah sebagian organ tubuh hewan yang dipotong saat hewan tersebut dalam keadaan hidup. Yang kedua, darah. Darah yang dinyatakan sebagai najis adalah darah yang mengalir masfu'ah. Banyak ulama yang menyatakan semua jenis darah yang mengalir hukumnya najis kecuali darah dalam bentuk hati dan limpa. Dan sebagaimana yang pernah dijelaskan Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Yang ketiga, babi dan anjing. Babi termasuk hewan yang najis. Karena alasan inilah Islam mengharamkan babi untuk dikonsumsi. Tak hanya itu, Islam telah menetapkan bahwa najisnya babi tergolong sebagai najis yang berat, mughaladoh. Hewan lain yang punya komposisi lain sama dengan babi adalah anjing. Yang keempat, nanah. Nanah dihukumi najis sebab nanah adalah darah yang berubah. Benda-benda yang termasuk najis itu adalah sesuatu yang keluar
dari kubul, jalan depan atau alat kelamin, dan yang keluar dari dubur. Minuman keras dan sejenisnya, itu ada khamr dan sejenisnya, bukan hanya haram untuk dikonsumsi, akan tetapi benda itu juga dihukumi najis. Macam-macam najis dan cara mensucikannya terbagi 3 macam. Yang pertama, najis mukhafafah, itu adalah najis ringan. Najis mukhafafah adalah air kencing bayi laki-laki yang baru berumur 2 tahun dan belum mengonsumsi makanan apapun kecuali air susu ibunya. Dan cara membersihkannya najis mukhafafah adalah dengan menggunakan air bersih. Yang kedua, najis mutawassithah, itu adalah najis sedang. Najis sedang adalah kotoran manusia, darah haid, air wadi, nanah bercampur dengan darah, minuman keras, bangkai hewan, muntah, dan kotoran hewan. Cara membersihkannya itu ada 2 cara, yaitu pertama, harus membersihkan hingga bau, warna, wujud, atau rasanya hilang. Kedua, dilanjutkan dengan menyiram menggunakan air bersih. Dan yang terakhir, najis mughaladhah itu adalah najis berat. Contohnya adalah terkena air liur anjing dan menyentuh babi. Itu harus disucikan dengan membasuh tubuh yang terkena najis tersebut. Dan cara lain juga harus mensucikan dengan cara membasuh tubuh dengan terkena menggunakan air sebanyak 7 kali. Di mana salah satunya nanti harus menggunakan debu. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.